Iya Pak. Oke, Aman Pak. aman ya. Kalian udah terima materi yang saya kirimkan belum? Sudah Pak. Sudah ya. Jadi hari ini tuh saya akan jelaskan ada 2 materi ya, tapi sebenarnya itu terbagi atas satu topik. Jadi satu topik tentang apa namanya? Tentang channel ya. Jadi satu topik tentang channel. Jadi minta tolong perhatikan baik-baik ya, karena catatannya juga sudah saya kirimkan juga ke kalian. Bentar saya buka dulu. Oke. Sudah bisa melihat monitor saya? Sudah Pak. Sudah ya. Hari ini tuh pokok bahasanya itu berkaitannya itu adalah dengan channel ya. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana caranya kita menggunakan channel untuk membuat seleksi. Sebelah kiri itu adalah gambar aslinya nih. Yang sebelah kiri itu adalah gambar aslinya. Terus kemudian ditambahkan gambar kabut sehingga dia seolah-olah dia itu berkabut gitu ya. Kemudian ditambahkan ray of light. Nah, ini salah satu kegunaan channel dalam proses manipulasi gambar. Ya, jadi ini merupakan salah satu cara untuk memanipulasi gambar. Kita mulai dari tahapan yang akan kita bahas ya. Jadi fungsi channel itu pada masking itu biasanya dipergunakan untuk menseleksi area-area yang rumit. Contohnya apa saja misalnya? Kalau kita akan menseleksi api gitu ya, itu bisa dilakukan dengan channel. Terus menseleksi asap, nah ini kan contoh ya, asap atau kabut gitu ya. Itu juga dilakukan dengan menggunakan channel. Jadi kita tidak mungkin proses menseleksinya itu dengan pet yang kemarin saya ajarkan ke kalian. Jadi kita nggak bisa tuh mengcropping air dengan menggunakan pet itu tuh nggak bisa. Jadi harus dengan menggunakan channel. Terus kemudian yang berikutnya itu adalah menseleksi air. Nah, contoh kasus menseleksi air itu apa? Nanti kita belajar tentang bagaimana caranya membuat atau apa namanya membuat manipulasi gambar. Contohnya itu kira-kira seperti ini nih. Kalau kita lihat di sini kan ini menseleksi airnya kan rumit ya. Jadi ini menseleksi airnya kan rumit. Ini juga dengan menggunakan channel juga. Jadi untuk mendapatkan gambar yang ada di bawah ini kan air ya. Itu berarti kita menggunakan 2 buah gambar di atas. Jadi air yang ada di sini itu kita seleksi dengan menggunakan channel. Asap, air, kemudian cahaya. Nah, ini contoh cahaya. Jadi cahaya yang ada di sini itu kita masukkan ke dalam area gambar yang baru sehingga mendapatkan efek ray of light gitu ya. Ini juga menseleksinya itu dengan menggunakan channel. Nah, cara kerja masking dengan memanfaatkan channel adalah sebagai berikut.
Silahkan kalian buka Adobe Photoshop, ya buka Adobe Photoshop, kemudian buka gambar 11 dan fogging, silahkan. Jadi kita akan mengerjakan yang ini dulu. Prosesnya itu adalah silahkan kalian buka gambar image 11 dan fogging. Caranya seperti ini ya. Kita buka gambar pertama, itu adalah gambar 11 dan fogging kita buka. Itu yang pertama. Kemudian yang ketiga, pilih menu window, kemudian ada arrange, kemudian pilih tile. Jadi fungsi pilih menu window arrange tile ini untuk mengatur ruang kerja. Jadi pilih menu window arrange tile itu untuk mengatur ruang kerja. Jadi pilih menu window arrange tile seperti ini. Window, kemudian ada arrange, kemudian ada pilihan namanya itu adalah tile. Jadi fungsinya itu adalah untuk mengatur ruang kerja. Setelah kita atur ruang kerjanya, kalian aktifkan Move Tool ya. Ini Move Tool. Jadi tugas kalian itu adalah memindahkan gambar kabut ini ke dalam gambar hutan ya. Jadi ke dalam image 11. Jadi ini kita pindahkan seperti ini. Nah, setelah dipindahkan, jangan lupa langsung ditutup saja gambar yang sudah dipindahkan dokumennya. Ditutup supaya proses kerjanya itu jadi lebih cepat ya. Sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Kemudian akses menu edit, transform, scale. Jadi akses menu edit, transform, scale. Jadi tujuannya itu adalah kita perbesar gambar ini itu menutupi seluruh gambar yang ada pada yang di belakangnya ya. Jadi kita edit, transform, scale ya. Kita perbesar nih. Tekan shift. Kita perbesar seperti ini. Kita perbesar, kemudian kita checklist ya, atau centang, atau enter ya. Jadi akses menu edit, transform, kemudian scale, perbesar gambar fogging hingga menutupi seluruh gambar. Nah, ini fungsi channelnya itu mulai dari sini nih. Fungsi channelnya kan kita bahas itu adalah masking dengan channel ya. Nah, masking dengan channel ya. Nah, silahkan kalian pilih menu window channel. Jadi kita pilih di sini nih. Window, kemudian ada channels ya. Window channels ya. Kita buka ini yang namanya channels itu ini nih. Jadi channels itu terbagi kalau mode gambarnya itu RGB, dia memiliki yang bagian atas yang tulisan RGB itu adalah disebut dengan istilah lainnya itu adalah composite channel. Kemudian ada channel red, green, dan blue ya. Ini kalau misalnya modenya RGB. Kalau CMYK beda lagi. Kita gunakan yang RGB dulu ya. Jadi pilih menu window channel. Nah di sini channel red-nya itu ditarik ke tombol nomor 1 nih. Ditarik ke tombol nomor 1. Nah, namanya itu adalah tombol ini namanya load channel as selection. Jadi red ditarik ke nomor 1. Seperti ini. Mengerti? Mengerti tidak? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Jadi kabutnya itu ditarik ke tombol nomor 1 atau load channel as selection. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita buka layers ya. Kita buka layers. Kita buka layers, kemudian layers. Jadi akses menu window,
window, kemudian ada layers ya, layers. Nah, pada layers ini kalian cukup mengaktifkan layer yang akan kita masking. Jadi dalam hal ini yang akan kita masking itu adalah layer 1 atau layer kabut. Aktifkan layer 1 ya, atau layer yang akan di-masking ya istilahnya ya. Jadi aktifkan layer 1. Nah, kemudian di sini di bawah klik tombol add layer mask. Add layer mask itu tombol yang kemarin kita bahas ya. Jadi klik tombol ini aja. Klik. Nah, nanti kalian akan dapatkan efeknya itu adalah seperti ini nih. Nah, kemudian intensitas kabut ya. Intensitas kabut itu diatur dengan mengatur opacity-nya. Jadi opacity-nya itu bisa kalian kurangi, bisa kalian tambahkan supaya lebih kelihatan natural. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya. Jadi ini proses bagaimana caranya kita membuat untuk kabut ya, untuk mengkabut. Nah, sekarang kalau misalnya gambar ray of light, caranya bagaimana? Caranya persis sama. Jadi kita buka lagi nih, hal yang sama itu berlaku juga pada ray of light. Kita kembali ke gambar ya, langkah yang kedua ini sama. Jadi ray of light itu teknisnya itu sama. Jadi kita mulai dari langkah yang kedua lagi nih. Kita buka gambar ray of light ya. Jadi fogging-nya itu kita ganti ray of light. File, open, kita buka ray of light. Seperti ini. Open. Kemudian atur ruang kerja. Window, arrange, kemudian pilih tile. Nah, gitu ya. Kemudian pindahkan dengan menggunakan move tool ke gambar hutan. Kemudian kita tutup ray of light. Sama kan? Yang tadi ya. Tutup dokumen fogging. Selanjutnya, sama juga nih akses menu edit, transform, scale. Jadi, hingga gambar itu menutupi seluruh layar. Jadi kita pilih menu edit, kemudian transform, kemudian scale. Jadi kita perbesar aja. Perbesar gambarnya. Kira-kira seperti ini nih. Kita perbesar. Ya, perbesar gambar, fogging hingga menutupi seluruh gambar. Setelah diperbesar, pilih menu window channel. Window channel. Di sini kita juga menggunakan channel red juga ya. Jadi channel red-nya itu ditarik ke tombol nomor 1. Jadi channel red-nya itu ditarik ke tombol nomor 1 sehingga kalian akan mendapatkan seleksi. Ya. Sehingga mendapatkan seleksi. Jadi tombol nomor 1 itu namanya load channel as selection. Kemudian yang ke-10 pilih menu window layer. Ya, jadi window kemudian layers. Window layers. Window layers. Nah, pada layer itu kemudian klik tombol add layer mask atau tombol nomor 3. Klik. Nah, pengaturan intensitas cahayanya diatur dengan menggunakan opacity. Ya. Ini yang kita dapatkan dari menggabungkan 3 buah gambar. Yang pertama itu adalah hutan, kemudian yang kedua itu adalah kabut, kemudian yang ketiga itu adalah cahaya. Nah, dari satu kasus ini, ada yang mau ditanyakan nggak berkaitan dengan channel? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Itu kan yang ke-9 tarik channel. Tarik channel red gitu ya, ke tombol nomor 1. Itu kan itu cuma red doang, Pak. Yang ya, green blue-nya. Ya, oke, itu pertanyaannya pertanyaan bagus. Jadi gini, pada saat kita menggunakan atau memilih channel, ya,
cari channel yang detailnya itu bagus. Paham ya, Mas, ya? Jadi ini Paham, kan ada channel red gitu kan. Ini red sama green, bagusan mana detailnya? Red, Pak. Red. Green itu warna area putihnya itu lebih banyak. Berarti cahaya yang ditampilkan itu lebih banyak. Tapi detailnya kurang. Paham ya? Iya, Pak. Paham ya? Terus channel blue kira-kira apa? Menurut analisa kalian? Terlalu terang, Pak. Terlalu terang. Jadi cahaya yang ditampilkan itu terlalu banyak. Dan detailnya udah kelihatan tidak ada. Ngerti ya? Iya, Pak, ngerti, Pak. Paham ya? Jadi dalam proses memilih channel, ya dalam proses memilih channel itu yang perlu diperhatikan itu adalah detail dan kebutuhan sih sebenarnya. Detail dan kebutuhan. Jadi kalau misalnya kita menggunakan yang blue, ada kemungkinan membutuhkan blue nggak? Ada. Kalau misalnya dia detail sama kebutuhannya itu kita membutuhkan blue gitu. Tapi secara umum yang diperhatikan itu adalah detailnya. Yang diperhatikan itu adalah detailnya. Paham ya, Mas ya? Paham, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya. Jadi itu berkaitan dengan channel. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk kasus yang pertama? Aman, Pak. Aman ya? Aman ya. Jadi sudah mulai punya bayangan ya mengenai manipulasi gambar ya. Jadi itu proses manipulasi gambar. Nah, terus kemudian pada kasus yang kedua. Jadi ini sebenarnya contoh yang saya ambil dari sebuah buku ya. Bukunya itu adalah buku salah satu pakar digital imaging di Indonesia ya, namanya Pak John Tevon. Jadi ini bukan karya saya, tapi ini adalah karyanya Pak John Tevon. Jadi kalau misalnya kalian cari googling ya, misalnya kalian cari namanya John Tevon Digital Imaging gitu ya. Ini bukunya nih ya. Jadi itu cukup ngetren sekali sekitar tahun berapa ya? Ini kalau nggak salah tahun 99 sampai tahun 2000-an lah ya. Berarti usianya itu udah hampir 20 tahunan ya. Jadi ini usianya itu hampir 20 tahun lebih nih. Ini orangnya nih. Ini merupakan salah satu pakar digital imaging Indonesia lah ya. Ini namanya John Tevon. Nah ini kenapa saya selalu ambil ya? Karena ini bisa memberikan gambaran secara jelas mengenai penggunaan channel dalam proses masking tadi. Dalam proses masking. Kan yang rumit-rumit kan ada ini ya, yang rumit-rumit kan tadi meliputi ada api, asap. Nah ini kasusnya itu bagaimana caranya kita masking air. Ya masking air. Nah proses membuat seperti gambar yang ada di bawah ini, yang harus kalian lakukan itu pertama, silakan kalian buka mobil dan selancar. Jadi kalian buka gambar mobil dan selancar. Sudah? Sudah buka gambar mobil? Ya. Jadi silakan buka gambar mobil dan selancar. Kemudian pilih menu window, kemudian arrange, pilihannya itu adalah tile. Jadi pilih menu window, kemudian arrange, tile ya. Jadi kita buka yang pertama itu adalah mobil dan selancar. Kemudian pilih menu window, arrange, kemudian pilih tile. Sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Jadi pilih menu window, arrange, tile. Selanjutnya, dengan move tool itu pindahkan selancar ke gambar mobil. Jadi
ini selancarnya ini kita pindahkan ke gambar mobil seperti ini nih. Nah, gitu. Jadi pindahkan selancar ke gambar mobil. Sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Nah, posisi gambar selancarnya ini ya, perhatikan. Posisi gambar selancar itu kalau bisa itu jangan diubah-ubah. Jadi posisinya itu jangan diubah-ubah terlebih dahulu. Ini nggak boleh diubah-ubah dulu nih. Kalau bisa. Jadi posisinya kalau udah diletakkan di sini ya udah. Pak Sulis, maaf Ya. saya motong. Ya, Ini silakan. TCK1B kayaknya belum dikasih fotonya deh, Pak. Apa? TCK1B belum dikasih foto yang mobil sama selancarnya, Pak. Udah. Sudah. Oh, udah. Mau kirim nih. Sudah, itu sudah ada ininya kayaknya deh, yang Let's Change Your Lifestyle yang zip itu loh. Kayaknya Oh sudah ya, ya? Pak, masih, Pak. Sudah ya? Udah nih, Pak, baru. Sudah ya? Masih, Pak. Ya. Ada kan? Ada ya? Jadi kita ini saya minta maaf ya, saya demam sekali nih saya. Ini takut besok nggak bisa ngajar, jadi saya mulai sekarang saja. Ya, ini yang berikutnya ya. Sudah sampai yang keempat ini sudah? Sampai tahapan ini sudah? Udah, Pak. Sudah. Nah, ini proses ini juga sudah saya ajarkan ya. Jadi aktifkan pen tool, kemudian pilih opsi pad. Masih ingat yang kemarin ya? Jadi kita aktifkan pen tool. Kemudian pilih opsinya itu di sini opsi pad. Jangan lupa. Yang ketujuh, pilih opsinya itu adalah opsi exclude overlapping shape. Karena takutnya ada area yang berlubang di sini. Overlapping shape. Itu yang harus kalian persiapkan sebelum melakukan proses pad. Nah, kemudian yang ke-8 itu silahkan buat pad mengelilingi orang yang sedang berselancar. Jadi kita buat pad nih. Kita buat pad mengelilingi orang yang sedang berselancar. Kira-kira seperti ini nih. Kita buat pad mengelilingi orang yang sedang berselancar. Kita buat pad ya, seperti ini ya. Ya, jadi silahkan kalian buat pad mengelilingi orang yang sedang berselancar. Kira-kira seperti itu.
Ini yang harus kita kerjakan sekarang. Buat pet mengelilingi orang yang sedang berselancar. Nanti kalau kalian itu lebih enak bentuknya kasus-kasus seperti ini atau banyak teori? Begini Pak, Kayak Kayak gini, gini. Kasus-kasus seperti ini aja ya, biar lebih cepat latihannya ya. Sambil saya jelaskan teorinya aja ya. Jadi itu prosesnya itu seperti itu. Ya. Sudah membuat petnya? Proses membuat petnya sudah? Belum, Pak. Belum ya? sudah Pak. Oke. Jadi kalian buat pet mengelilingi orang yang sedang berselancar ya. Silakan. Ya? Membuat ininya sudah? sudah Pak. Sudah ya? Ya, jadi buat pet mengelilingi orang yang sedang berselancar. Kemudian yang berikutnya pilih menu window channel ya. Kita kembali lagi ke channel tadi. Kita kembali ke channel. Nah ini proses memilih channelnya itu juga sama dengan yang tadi ya. Jadi pilih menu window channel ya. Kita cari dulu nih yang paling bagus yang mana channelnya. Jadi kalau misalnya kita lihat di gambar ini, gitu ya. Ini kenapa milihnya red lagi? Yaitu karena channel red itu adalah channel yang paling terlihat detail. Green terlalu banyak putihnya, jadi terlalu kuat ya hasilnya. Apalagi yang blue.
Jadi kita tarik channel red, ya tarik channel red ke tombol nomor 1 seperti ini. Nah, channel red-nya ditarik. Jadi tarik channel red ke tombol nomor 1 atau load channel as selected. Paham ya sampai sini ya? Jadi tarik channel red ke tombol nomor 1 atau load channel as selection. Paham? Paham, Pak. Paham ya. Jadi kemudian pilih menu window, kemudian pilih layers ya. Jadi di sini tuh pilih menu window, kemudian layers. Ya, pilih menu window layer, aktifkan channel yang akan dimasking. Ini ada yang kelewat 1 ya. Bisa tambahkan. Kemudian aktifkan ini ya. Kemudian aktifkan channel yang akan channel layers ya. Aktifkan layers yang akan dimasking. Layers yang akan dimasking. Di dalam ini layer yang akan dimasking kan layer 1. Kemudian klik tombol nomor 3 atau add a mask. Nah, kalian akan dapatkan itu bentuknya itu seperti ini dulu nih. Sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi klik tombol nomor 3 atau add a mask. Nah, yang ke-14 pilih menu window pad. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, pilih menu window, kemudian pad. Kita cari nih ya, window pad. Nah, pada pad itu ada pilihan namanya workpad ya. Jadi workpad-nya itu ditarik ke tombol nomor 3. Jadi load pad as selection ya. Jadi ke tombol nomor 3 seperti ini. Jadi tarik workpad ke tombol nomor 3 atau load pad as selection. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Ya. Paham ya. Jadi tarik workpad ke tombol nomor 3 atau load pad as selection. Nah, yang 16 ini tinggal sama kayak kemarin. Ya, kita belajarnya pas pada saat meng-cropping itu kan ada select, modify, contract, select, modify, feeder sebanyak 1 pixel. Jadi di sini pilih select, modify, kemudian contract 1 pixel, kemudian select, modify, feeder, ini juga sama 1 pixel. Nah, kemudian pilih menu edit fill. Jadi perhatikan ya, gambar ini, ya perhatikan, gambar ini itu supaya kelihatan itu harus diisi dengan warna putih. Jadi perhatikan nih catatan ya. Warna putih pada masking, ini catatan di sini ya. Catatan. Warna putih ya. Warna putih pada masking dipergunakan untuk apa? Menampilkan atau menyembunyikan? Kemarin. Putih menampilkan. Ya, untuk menampilkan, betul. Menampilkan. Sedangkan warna putih, warna hitam untuk menyembunyikan. Ini yang harus kalian ingat kalau misalnya kalian bekerja dengan masking. Makanya di sini pilih menu edit, fill, kontennya itu white. Jadi kalau kalian pilih seperti ini ya, edit, fill, di sini itu kontennya itu adalah white. Kemudian modenya normal, opacity-nya 100, kemudian oke. Nah, ini langsung tampil nih. Gambar yang tadinya berbayang jadi tampil. Jadi gambar yang tadinya berbayang itu jadi tampil. Jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi warna yang tadinya berbayang itu jadi tampil. Nah, kemudian yang ke-19,
pilih menu select, kemudian deselect ya. Jadi pilih menu select, deselect. Tujuannya apa deselect? Ini kan seleksinya kan aktif. Ya, seleksinya aktif supaya seleksinya tidak aktif. Agar seleksinya itu tidak aktif, agar seleksi tidak aktif ya. Jadi fungsi deselect itu agar seleksinya itu tidak aktif. Agar seleksi tidak aktif. Jadi pilih menu select, kemudian deselect untuk menonaktifkan seleksi lah ya. Aktifkan brush tool atau tekan tombol apa? B. Tombol B, betul. Jadi aktifkan brush tool atau tekan tombol B pada keyboard. Nah, kemudian perbesar brush sesuai kebutuhan. Ini juga sudah saya jelaskan kemarin. Perbesar brush, ini brush ya. Brush. Nah, untuk memperbesar brush itu bisa dilakukan di sini nih. Ini ada size. Atau dengan tombol kurung buka ya. Kurung kurawal ya. Aktifkan brush. Seperti ini, aktifkan brush. Nah, terus kemudian brush-nya itu diperbesarnya itu caranya seperti ini nih. Kita lihat, oh ini brush-nya terlalu kecil, kemudian kita perbesar. Jadinya seperti ini, perbesar lagi. Jadinya nggak kelihatan ya, karena terlalu besar ya. Seperti ini. Seperti ini. Paham ya? Ini memperbesar. Nah, kemudian gunakan brush yang memiliki hardness kecil. Hardness 0 ya. Gunakan brush yang memiliki hardness 0 ya. Jadi gunakan brush yang memiliki hardness 0. Jadi ini hardness-nya itu 0%. Jadi gunakan brush yang memiliki hardness 0. Paham sampai sini? Paham, Pak. Jadi ini brush-nya itu harus hardness-nya itu 0. Karena kalau misalnya kita menggunakan hardness-nya 100 itu jadinya gradasinya tidak baik ya. Untuk memperoleh gradasi yang baik ya. Untuk memperoleh gradasi gambar yang baik. Gradasi gambar atau masking yang baik. Ini yang mesti harus kalian perhatikan berkaitan dengan brush. Oke. Kemudian yang ke-22, jadi pastikan warna foreground-nya itu adalah warna hitam. Karena apa? Warna hitam itu dipergunakan apa? Warna hitam, catatan lagi. Pak. Ya, catatan lagi, saya ingatkan lagi ya, di catatan. Jadi warna hitam dipergunakan pada masking ya sama ya. Pada masking dipergunakan untuk menyembunyikan area. Sedangkan warna putih dipergunakan untuk menampilkan area. Jadi ini sengaja saya ulang-ulang. Selanjutnya, brush pada area-area yang akan disembunyikan. Jadi ini kan membentuk kotak ya, jadi jadi kelihatan tidak natural. Kita brush aja nih kotaknya supaya dia hilang ya. Sama kita hilangkan. Kalian brush pada area-area yang ingin kalian sembunyikan supaya terlihat lebih natural. Ini di brush. Brush sampai sini. Kira-kira seperti itu. Paham sampai di sini? Nah, kalau sudah jadi, bisa kalian pindahkan nih. Nah, kalian sudah mendapatkan, berarti kalian sudah tahu bagaimana cara proses manipulasi gambar. Untuk dengan tekniknya itu teknik masking. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paham? Paham. Susah nggak? Sampai sejauh ini susah nggak?
Susah nggak untuk Bisa sih Pak, bisa. Bisa ya. Aman, Jadi Pak. udah aman ya, yang berkaitan dengan masking dengan channel aman ya. Nah ini kalau kalian belajarnya sudah sampai ini, itu sebenarnya kalian sudah sampai tingkat lanjut belajarnya. Jadi ini sengaja saya ajarkannya itu acak ya, nanti yang susah dulu baru yang gampang gitu ya. Sengaja saya buat acak-acak seperti itu supaya kalian terbiasa bekerja dengan banyak software atau dengan banyak aplikasi. Nah, yang diharapkan kalau misalnya kalian sudah terbiasa dengan beberapa aplikasi, kalian jadi paham ya fungsi dari masing-masing aplikasi itu dan bagaimana cara penggunaannya yang benar. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Paham. Oke. Saya tidak bisa lama-lama karena benar-benar masih tidak enak badan. Saya minta maaf, besok tidak bisa hadir ya. Tapi sudah saya ganti materinya hari ini. Nah, untuk UTS, silahkan kalian membuat poster, nanti dikumpulkan dalam satu folder aja. Posternya bebas saja. Jadi untuk kelas TICKB, TICKC, kemudian penerbitan 3E, silahkan kalian membuat poster aja. Itu take home ya, dikumpulkannya minggu depan. Nanti dikumpul dalam satu folder ya. Buat desainnya yang baik ya. Bisa? Bisa, Pak. Ya. Gimana? Oke, Bapak. Ukurannya sama, ukurannya potret ya, 1080 1920 ya. Paham ya? Paham, Pak. Jadi kalian bisa memanfaatkan teknik ini itu untuk membuat poster juga. Jadi kalian bisa memanfaatkan teknik ini itu untuk membuat poster juga. Jadi kalau misalnya kalian lihat misalnya football misalnya, American football player ya. Ini teknik poster ya. Teknik-teknik yang digunakan itu hampir-hampir mirip ya. Jadi kayak gini nih. Ini kan teknik ray of light. Ini sama nih. Ini kalau misalnya di sini terlihat ada kabut gitu kan. Ada asap gitu ya. Ini juga tekniknya sama. Teknik yang tadi yang kita gunakan ya. Kombinasikan antara gambar dengan kabut. Ini sama nih tekniknya. Ini juga sama ya. Ini juga sama. Ya kan? Jadi tekniknya itu sama dengan yang tadi diajarkan. Kalau ini sama juga. Ini tekniknya masking. Nah, nanti diajarkan banyak teknik yang berkaitan dengan pengolahan gambar. Nah, nanti udah belajar dikaitkan dengan pemakaian tipografi. Jadi bukan hanya gambar, tapi kita memasukkan teks supaya teksnya kelihatan bagus itu bagaimana. Paham ya sampai di sini ya? Nah, ini sama nih. Ya. Ini sama nih. Ya nggak? Sudah kebayang nggak bikin-bikin seperti ini? Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi bikin sebagus mungkin untuk dijadikan portofolio karena nanti di akhir semester itu nanti akan digunakan sebagai penunjang untuk untuk nilai tugas. Jadi kalau di di pembelajaran itu nilai tugas itu kalau nggak salah itu 40% ya. Nilai UTS UAS-nya itu 30-30. Kalau nggak salah seperti itu. Jelas ya? Sampai di sini ya? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Saya tidak ingin berlama-lama. Sampai ketemu lagi nanti minggu depan ya. Iya, Pak. Ya. Baik, Pak. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Sehat, Pak. ya.